Wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan wilayah daratannya menjadi wujud karunia tersendiri yang diberikan Sang Pencipta bagi Indonesia. Hal itu membuat Indonesia menyimpan keindahan alam bahari. Dengan lautan yang luasnya 70% dari total keseluruhan luas negara, perairan Indonesia menyimpan keindahan pesisir pantai dan bawah laut yang siap memanjakan mata. Desa Padaguar, salah satu surga tersembunyi di kawasan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang menyimpan keindahan alam bawah laut yang mempesona. Bentangan pasir putih yang halus, air laut yang biru dan jernih seperti kristal, serta keindahan alam bawah laut dihiasi dengan terumbu karang, membuat Desa Padaguar pantas disebut sebagai surga bawah laut bagi para pecinta snorkeling dan diving. Terletak di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Desa Padaguar menawarkan keindahan wisata bahari melalui sejumlah gili atau pulau-pulau kecil. Terdapat 3 gili yang menjadi primadona wisata bahari, yakni Gili Petagan, Gili Bidara, dan Gili Kondo. Masyarakat menyebutnya Gili Petarando. Gili Petagan merupakan gili terbesar di Desa Padaguar dan menjadi wilayah konservasi mangrove. Di sini, para pengunjung disuguhkan pemandangan hijau dari hutan bakau dan kita bisa melihat burung-burung yang singgah di pulau saat melakukan kegiatan susur mangrove. Gili Bidara dikenal sebagai surga bawah laut Lombok Timur. Hamparan beragam jenis terumbu karang warna-warni serta kumpulan ikan hias dan bintang laut yang hidup aman di terumbu karang membuat Gili Bidara menjadi spot terbaik bagi para wisatawan untuk snorkeling dan diving di kedalaman 7 hingga 12 meter. Gili Kondo merupakan pulau kecil dengan pemandangan pasir putih dan air laut yang bergradasi, menyuguhkan suasana sepi, tenang, dan damai sebagai tempat favorit wisatawan untuk camping. Keindahan panorama bawah lautnya juga menjadikan Gili Kondo spot favorit untuk menikmati keindahan terumbu karang. Namun siapa sangka, di balik keindahan bawah lautnya, Desa Padaguar memiliki sejarah kelam dan perjalanan yang panjang dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Dahulu sekitar tahun 90-an, masyarakat Desa Padaguar merupakan penambang karang. Masyarakat dengan aktif mengambil terumbu karang dari bawah laut, lalu dibakar untuk dijadikan kapur yang bernilai jual tinggi. Tidak hanya itu, dahulu masyarakat juga kerap menangkap ikan menggunakan bom dan potasium. Bukan hanya ikan besar saja, tetapi terumbu karang beserta biota laut juga ikut mati karenanya. Kurangnya edukasi dan sosialisasi menjadi salah satu faktor ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya kegiatan destruktif tersebut terhadap kelestarian terumbu karang yang berperan besar terhadap kelangsungan ekosistem laut. Akibatnya, kelestarian terumbu karang di Desa Padaguar terancam karena kegiatan ekonomi masyarakat. Padahal butuh waktu 1 tahun lamanya agar terumbu karang dapat tumbuh sepanjang 1 cm. Luar biasa bagus, cuman beberapa ada karang banyak sekali yang rusak. Itu dikarenakan dulu sebelum adanya Pokmasfas dan sebelum beberapa masyarakat kita sadar tentang pentingnya menjaga laut, banyak dari nelayan kita yang menggunakan bahan alat tangkap menggunakan bom, potasium, dan ada juga masyarakat yang dari luar pulau atau luar daerah untuk mengambil ini karang itu diambil untuk dijadikan kapur. Yang paling mengerikan pekerjaan masyarakat kita pada saat tahun 90-an sangat mengerikan. Mereka selalu menggunakan penangkapan ikan yang praktis, yang instan, yaitu melakukan dengan cara pengeboman. Terus kedua, pemutasan. Nah, ini yang membuat ruang lingkup laut kita di sini itu menjadi rusak. Nah, sehingga kita sebagai pemuda di sini sangat merugikan
sangat merugikan dengan langkah orang tua kita yang dulu, seperti orang tua saya dulu sebagai perusak Gili Petagan menebang pohon bakau untuk dijadikan pembakaran kapur. Zaman berganti, kerusakan demi kerusakan akibat ulah masyarakat perusak terumbu karang dirasakan oleh generasi kini. Bagai secercah harapan, generasi muda Desa Padaguar yang tergabung dalam komunitas penyelam Nusa Tenggara Barat atau Kapela dan kelompok masyarakat pengawas perikanan atau Pokmaswas mulai aktif melakukan restorasi melalui transplantasi terumbu karang. Selain itu, penanaman mangrove juga dilakukan sebagai upaya memulihkan ekosistem laut. Kebetulan Pokmaswas berdiri pada tahun 2016. Dulu sebelum Pokmaswas didirikan di Desa Padaguar ini, banyak sekali masyarakat kita yang tidak cinta lingkungan, yang sistem istilahnya yang merusak lingkungan. Satu contoh seperti pengeboman, pembakaran batu kapur di sini, terus pemanah menggunakan kompresor. Kegiatan kita sehari-hari itu monitoring. Kita melakukan monitoring di 3 pulau, yaitu Gili Petagan, Pidara, Kundu gitu. Sehingga dinamakan Pokmaswas Petrando gitu. Singkatan dari 3 kawasan yang kita jaga ini. Hampir 1 kali sebulan kita melakukan sosialisasi di kantor desa gitu dengan masyarakat, terutama pemandu wisata yang menuju 3 pulau ini. Kapela NTB dibentuk pada tahun 2018, kemudian kami fokus di membantu KKP dalam pengembangan ekowisata bahari yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kalau proses penanaman transplantasi terumbu karang itu sangat sederhana, banyak karena dari sekian banyak media kami menggunakan beberapa media yang simpel saja. Seperti sehari ini kami menggunakan media spider, ada rak meja dan ada namanya fish dome. Nah, kalau spider ini kita bentuk dia seperti laba-laba dan kami ambilkan dari beberapa bibit karang yang sudah rontok atau patah-patah, atau kami sering dibantu juga oleh KKP juga untuk mengelingkan kami ke pengusaha-pengusaha terumbu karang, sehingga kami mendapat bantuan juga dari beberapa pengusaha terumbu karang yang ada di komunitas di NTB sendiri gitu. Pada hari ini kami menggunakan sistem yang sangat simpel, yaitu spider dan fish dome. Kalau spider itu seperti laba-laba, kemudian kami taruh karang ikat menggunakan kabel tis. Spider juga rak meja juga seperti itu. Nah, kalau fish dome kami harapkan untuk kedepannya bisa menjadi rumah-rumah ikan, tempat berpijahnya ikan di sana. Peran komunitas penyelam Kapela sendiri dalam membantu transplantasi terumbu karang itu sangat luar biasa sekali. Beberapa kali terakhir kemarin kami melakukan transplantasi juga di perairan Gili Meno dan di Taman Wisata Gili Goleng, juga di perairan konservasi yang ada di Gitanada. Itu juga kami dapat dibantu juga oleh KKP juga dalam menjalankan program itu sendiri. Banyak sekali kami dibantu oleh KKP, terutama DJPRL, untuk mengeling-elingkan Kapela NTB untuk dari mana bisa mendapatkan CSR untuk kita lakukan transplantasi karang di perairan.
Kapela NTB juga saat ini fokus di membantu KKP dalam pengembangan ekowisata bahari yang ada di Nusa Tenggara Barat dalam melakukan atau menambah atraksi-atraksi wisata bahari yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, seperti penanaman terumbu karang dan penanaman mangrove. Kelompok anak muda ini terus melakukan perbaikan demi ekosistem pesisir yang semakin lestari. Sosialisasi kepada masyarakat di Desa Padaguar mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Banyak cara yang dilakukan untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut. Dalam kegiatan sosialisasi yang kami lakukan oleh Pokmaswas ke masyarakat, yaitu satu, menjaga lingkungan laut, terutama itu kebersihan. Terus menggunakanlah alat tangkap yang ramah lingkungan. Hilangkan keburukan masyarakat untuk pengambilan karang, untuk dijadiin batu kapur, walaupun harga batu kapur itu mahal. Udah siap tanam karang? Siap! Ayo kita mulai. Salah satu bentuk sosialisasi tersebut adalah memperkenalkan kepada anak-anak kecil bagaimana proses transplantasi terumbu karang yang benar hingga membawanya ke bawah laut. Hari ini kita lagi memberikan edukasi kepada adik-adik pesisir yang ada di Pantai Gili Lampu, Desa Padaguar, tentang bagaimana pentingnya kita menjaga ekosistem terumbu karang. Hari ini kita mengajarkan kepada adik-adik kita untuk bagaimana caranya menanam terumbu karang. Jadi yang kita tanam itu tadi ada sekitar 30 spider. Nah, 30 spider itu kita isi terumbu karangnya dalam ini. Satu spider isinya sekitar 14 terumbu karang. Jadi bisa dikalkulasikan nih berapa isinya dalam satu semua keseluruhan tadi. Ini kita melibatkan anak-anak pesisir yang ada di Pantai Gili Lampu, Desa Padaguar, sama beberapa adik-adik dari Universitas Mataram yang kebetulan KKN tematik di Desa Padaguar. Ada Pak Kepala Desa juga, dan ada teman-teman Pokmaswas Petrando serta dari Kapela NTB. Spider itu akan dibawa oleh tim diver kami dari Pokmaswas Petrando. Itu akan membawanya nanti ke lokasi penanamannya di agak ke tengah, karena kalau di pinggir sini kan itu terlalu rentan dan sedikit berbahaya dan kemungkinan tumbuhnya sedikit. Tapi kalau dia ditaruh di posisinya yang pas, kemungkinan tumbuhnya akan bagus dan terjaga oleh manusia sendiri, karena nanti tidak bisa diinjak seperti itu. Tapi kalau untuk pertumbuhan nanti kita harapkan sih ke depannya ini akan menjadi rumah ikan, sehingga nelayan kita tidak perlu mancing terlalu jauh, cukup di sana-sana aja. Perlahan tapi pasti, wilayah bawah laut yang dulu merupakan ladang terumbu karang rusak, kini berubah menjadi taman terumbu karang yang dipenuhi oleh ikan-ikan. Wilayah pesisir pantai yang dahulu terkena abrasi, sekarang sudah rimbun dipenuhi hutan bakau yang ditanam oleh masyarakat. Seiring dengan upaya generasi muda melestarikan ekosistem laut, alam memberikan timbal balik dengan keindahannya yang luar biasa mempesona. Hal itu menjadikan kawasan Gili Petarando, Desa Padaguar, kini dikenal sebagai destinasi wisata bahari terbaik di Lombok Timur. Siapa sangka, mata pencaharian masyarakat Desa Padaguar yang sebelumnya merupakan penambang karang dan nelayan, kini mulai beralih menjadi pengelola wisata bahari. Keindahan alam bawah laut yang mulai dibenahi memunculkan niat pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencanangkan Desa Padaguar menjadi Desa Wisata Bahari atau Dewi Bahari di Lombok Timur. Sebagaimana arahan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan sekarang bahwa apapun kegiatan kita, kalau untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut mengedepankan bagaimana kita menjaga kesehatan laut. Jadi wisata bahari ini adalah salah satu kegiatan di mana kemudian kegiatannya itu tetap mengedepankan bagaimana kita menjaga kesehatan laut. Nah, kalau menjaga kesehatan laut, maka yang kita pelihara dari wisata bahari adalah daya dukung ekosistem. Kalau daya dukung ekosistemnya tetap baik, maka apapun yang kita lakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, terutama wisata bahari, itu bisa kita lakukan. Kalau terkait wisata bahari, sebenarnya ini
pas sekali karena yang kita jual dari wisata bahari dalam tanda petik itu adalah jasa ekosistem. Artinya yang kita lakukan adalah bagaimana mempertahankan ekosistem pesisir dan pulau kecil atau ekosistem kelautan ini, ekosistem laut ini, agar kemudian ekosistem tadi bisa menarik orang menikmati jasanya. Contoh yang kemarin teman-teman ke Lombok Timur itu menikmati terumbu karang, menikmati mangrove, itu adalah jasanya. Jadi bukan mangrove-nya ansih, bukan terumbu karangnya harus diambil, tapi menikmati jasanya. Sehingga ini sangat pas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi Dewi Bahari ini kan adalah salah satu program kegiatan yang kita coba dekati agar ada berapa target yang kita penuhi. Yang pertama, selain melestarikan ekosistemnya, jadi yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita memberdayakan budaya pesisir. Nah, ada 3 hal inilah yang kemudian kita gabung. Karena apa? Kalau kita ingin melestarikan ekosistem di mana masyarakatnya kemudian tidak sejahtera, maka ekosistem tadi dalam jangka waktu yang sangat pendek itu akan rusak karena dieksploitasi besar-besaran. Makanya pendekatan pemberdayaan masyarakat itu dengan wisata bahari. Karena dari wisata bahari yang dia jual adalah jasa, sehingga ketika ekosistemnya bagus, masyarakat bisa menjual ekosistem tadi dalam tanda petik dengan datangnya wisatawan. Nah, untuk memilih bagaimana lokasi tadi, Dewi Bahari itu sudah dicanangkan dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri KP nomor 93 tahun 2020, di mana ada kriteria-kriteria desa yang bisa kita dorong menjadi desa wisata bahari yang baik. Melalui pencanangan Desa Padaguar menjadi Dewi Bahari di Lombok Timur oleh KKP, membuat Gili Petarando semakin berbenah diri menjadi tujuan wisata bahari para wisatawan. Bantuan yang diberikan serta sarana prasarana ikut melengkapi Gili Petarando untuk semakin menarik minat wisatawan berkunjung dan menikmati indahnya wisata bahari, keindahan bawah laut melalui terumbu karang yang kini sudah berangsur pulih. Pihak pemerintah desa pun turut mendukung pengembangan Desa Padaguar menjadi Dewi Bahari. Terkait Dewi Bahari yang sudah diprogramkan oleh KKP Pusat dari 2021 yang lalu, alhamdulillah kami dari masyarakat dan pemerintah desa sangat mendukung dan sangat berharap kepada Kementerian KKP yang saat ini sudah menggelontorkan dananya untuk mendukung pariwisata yang ada di Desa Padaguar. Sangat-sangat kami harapkan ke depannya untuk lebih ditingkatkan. Begitu juga dengan pariwisata yang ada di Padaguar ini memang sangat-sangat diharapkan untuk bisa ditingkatkan, karena kita lihat perkembangan wisata yang ada di Desa Padaguar ini sangat-sangat pesat dibandingkan dengan sebelumnya. Karena di Padaguar ini kalau kita melihat potensi wisatanya luar biasa, dengan pesisir pantainya yang sepanjang Desa Padaguar itu sangat-sangat luar biasa untuk dikembangkan pariwisatanya. Dengan hadirnya KKP yang membantu masyarakat kita di sini sekarang sudah luar biasa untuk bantuan mereka dengan adanya rumah informasi yang sudah digelontorkan, termasuk gazebo yang ada tempat kita sekarang ini, itu adalah bantuan dari KKP sendiri. Dengan diberikannya SK Desa Wisata Bahari atau Dewi Bahari di Desa Padaguar. Kami sangat bersyukur dan kami pemerintah desa sangat mendukung dan sangat mensupport untuk bisa ditingkatkan lagi. Kami pemerintah desa, dukungan kami termasuk jalan yang masuk ke wisata Pantai Kondo ini adalah kami yang membuat, kami yang mengaspal, termasuk parkiran yang ada di situ, termasuk itu juga program dari pemerintah desa. Kedepannya Pak Bupati menjanjikan ini akan di hot mix untuk masuk, itu adalah pedulinya dari pemerintah daerah. Kami dari pemerintah desa sudah melakukan itu semua juga untuk mendukung wisata bahari yang ada di Desa Padaguar.
Mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, kegiatan wisata bahari di Desa Padaguar semakin menunjukkan peningkatan. Jumlah pengunjung harian yang semakin meningkat berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Saat ini, sebagian besar masyarakat Desa Padaguar menggantungkan hidupnya dari kegiatan wisata bahari. Berbagai profesi, mulai dari pemandu wisata, penyelam pendamping, penyewaan kapal, hingga pedagang makanan dan cenderamata saat ini menikmati hasil dari wisata bahari. Alhamdulillah, dengan adanya wisata bahari yang didirikan oleh KKP Pusat, kini wisata kita yang ada di Desa Padaguar, wisata bahari ini jauh peningkatannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Kini KKP Pusat sudah memberikan kita berbagai bantuan, yaitu seperti booth untuk kita melakukan pengawasan, terus pondok informasi, tempat kita bersosialisasi dengan masyarakat untuk memberikan bimbingan mengenai tentang laut. Terus ketiga, ada gazebo, tempat kita persinggahan, biar kita sambil menikmati indahnya laut kita. Terus ada kuliner. Disitulah di kuliner itu masyarakat kita mengeluarkan hasil-hasil kerajinan tangannya, seperti satu contoh makanan khas gitu, seperti kerajinan tangan. Nah, disitulah masyarakat mengumpulkan hasil kerajinan tangannya untuk menambah ekonominya. Di samping itu sambil membawa tamu ke 3 gili ini, yaitu Petrando itu, sambil menjadi pemandu. Dan di samping sebagai pemandu, banyak pemuda kita juga diberikan lisensi oleh KKP Pusat berupa lisensi dive. Sekarang ini kita mempunyai peralatan yang lengkap. Sangat bersyukur kepada KKP Pusat yang sudah membimbing kita ke wisata bahari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi sejak adanya wisata bahari ini, terutama ini bantuan-bantuan ini, banyak pengunjung yang datang. Yang akhirnya ketika mereka habis foto selfie di landmark Pantai Kondo itu langsung ke sini, datang ke sini belanja. Dulu kan ke sana aja. Kami sebagai pedagang di sini di wisata Pantai Kondo khususnya merasakan dampak positif dengan adanya bantuan-bantuan yang sudah ada ini. Sejak adanya program wisata bahari ini, kami di sini merasa terbantu. Jadi pengunjung semakin banyak yang berdatang. Perjalanan Desa Padaguar sebagai Dewi Bahari tentunya tidak berhenti di sini. Ini merupakan langkah awal bagi Desa Padaguar untuk mengembangkan diri menjadi destinasi wisata bawah laut nomor 1 di Lombok. Salah satu upayanya adalah dengan terus menjaga kelestarian ekosistem bawah laut dan pesisir. Berbagai pesan dan harapan yang tertutur menjadi doa agar Desa Padaguar bisa lebih maju ke depannya. Masih banyak kelemahan, kekurangan masyarakat di sini yang sangat membutuhkan bantuan dari KKP Pusat. Termasuk satu contoh di sini kan ada namanya pemandu wisata. Di samping memandu, mereka membawa snorkeling. Nah, itu belum mempunyai lisensi snorkeling untuk memandu snorkeling. Terus kedua, karena ini baru, karena wisata kita ini baru didirikan di sini, jadi seperti SIM kemudi membawa boot itu belum ada juga. Mohon itu kita diperhatikan, takutnya nanti tatkala terjadi apa-apa, jangan sampai masyarakat kita yang benar-benar mendirikan pusat wisata di sini lemah gara-gara itu.
bagi pengunjung wisata yang datang ke Pantai Kondo, saran saya tatkala snorkeling berhati-hatilah kepada terumbu karang, karena satu yang patah akan lama proses untuk tumbuh, bisa memakan waktu 1 tahun dalam 1 senti. Jadi marilah kepada masyarakat maupun para wisata untuk menjaga laut kita, karena laut kita adalah masa depan kita. Saya harap masyarakat bisa sadar dengan ekosistem yang ada, karena bagi kita semua yang ada di sini, yang terutama yang sebagai pelaku wisata bahari, itu sangat penting sekali ya terumbu karang dan biota laut lainnya lagi, karena kalau itu rusak kita sudah tidak bisa lagi untuk memanfaatkannya dan kita hanya melihat zero gitu. Tidak ada keunikan atau hal-hal yang bagus atau yang akan kita lihat. Dan satu lagi pesannya mungkin kepada wisatawan yang datang dari manapun, dari segi apapun, saya harap bisa sadar tentang bagaimana pentingnya kita menjaga ekosistem, karena kita sebagai pendatang harusnya bisa menghargai apa yang kita lihat, dan setiap melakukan snorkeling atau diving perhatikan apakah di sana ada terumbu karang yang bagus atau tidak. Maksud saya jangan menginjak terumbu karang yang hidup, pastikan menginjak terumbu kalau kita capek atau bagaimana, lihat dulu baru kita menginjakkan kaki kita. Jangan sampai menginjak terumbu karang atau merusak biota-biota laut lainnya. Desa Wisata Bahari Padaguar merupakan gambaran nyata konsep ekonomi biru, di mana ekologi dan ekonomi bisa berjalan dengan seimbang. Saat ekologi terjaga dengan baik, maka manfaat ekonomi dapat dirasakan kita semua. Mari jaga ekologi untuk ekonomi yang berkelanjutan.